Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Mayoni. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menyampaikan tentang polaritas pada manusia. Nah, pasti semuanya sudah pernah mendengar mitos tentang kalau ibu hamil yang suka dandan, pasti nanti anaknya akan berjenis kelamin perempuan. Nah, jadi itu salah. Ternyata yang menentukan jenis kelamin pada individu itu adalah kromosom atau juga gonosom kelaminnya. Nah, pastinya kalian sudah tahu nih, kalau kromosom XX itu untuk wanita dan juga kromosom XY itu untuk jenis kelamin laki-laki. Nah, jadi pada kromosom Y itu terdapat gen SRY atau sex determining region Y yang berfungsi untuk menentukan fenotip laki-laki seperti pembentukan testis dan juga hormon testosteron. Nah, dapat ditentukan jikalau pada individu yang memiliki kromosom Y, dapat kita tentukan bahwa individu tersebut berjenis kelamin laki-laki. Persilangan laki-laki dengan perempuan yang memiliki kromosom XY dan juga kromosom XX itu gametnya akan seperti ini. Jadi pada yang laki-laki itu gametnya itu adalah X dan juga Y, dan pada perempuan itu gametnya adalah X saja. Nah, jadi pada keturunannya itu akan dihasilkan jenis kelamin perempuan itu sebanyak 50% dan juga jenis kelamin laki-laki itu 50% juga. Atau setengah, jadi masing-masing itu nilainya setengah juga. Nah, dalam satu keluarga itu pasti gak mungkin hanya anaknya itu satu laki-laki dan satu perempuan saja. Bisa saja anaknya itu dua laki-laki ataupun satu perempuan. Nah, hal ini yang bisa kita jelaskan dengan teori pewarisan jenis kelamin pada manusia. Bisa kita jelaskan dengan teori kemungkinan pada jenis kelamin manusia. Nah, pada teori ini menjelaskan bahwa perbandingan antara peristiwa yang diharapkan dengan peristiwa yang mungkin pada kemunculan jenis kelamin dalam suatu perkawinan. Teori ini dapat dijelaskan dengan rumus L tambah P pangkat N. Nah, jadi keterangannya itu L itu adalah jenis kelamin laki-laki, P itu adalah jenis kelamin perempuan, dan juga N itu adalah jumlah anak yang diharapkan. Nah, jadi peluang anak laki-laki itu nilainya setengah. Dan juga peluang anak perempuan itu nilainya juga setengah. Nah, jikalau kita ingin satu anak, jadi rumusnya itu adalah L tambah P pangkat 1. Jika dua anak, rumusnya itu adalah L tambah P pangkat 2. Jadi di sini hanya pangkatnya saja yang diganti. Begitu juga dengan seterusnya, jikalau ingin mempunyai anak 3, rumusnya adalah L tambah P pangkat 3. Dan juga ingin mempunyai 4 anak, rumusnya adalah L tambah P pangkat 4. Nah, pasti bingung kan? Pangkat pada L atau P itu maksudnya apa? Nah, jadi pangkat pada L itu menjelaskan tentang jumlah anak laki-laki yang diharapkan. Sedangkan pada pangkat P itu menjelaskan tentang jumlah anak perempuan yang diharapkan. Nah, jadi di sini saya punya contoh soal untuk pembahasannya. Nah, Mayoni menikah dengan Rizky. Mereka menginginkan 4 orang anak yang terdiri dari 3 laki-laki dan juga 1 perempuan. Nah, berapa persen kemungkinan harapan keluarga mereka agar mempunyai 3 orang anak laki-laki dan juga 1 anak perempuan? Nah, jadi caranya adalah seperti ini. Nah, jadi sudah kita ketahui bahwa N-nya itu adalah 4, dan L-nya itu pangkat 3, dan juga P-nya itu pangkat 1. Nah, dari rumus ini kita cari yang L-nya pangkat 3 dan juga P-nya pangkat 1. Nah, jadi yang ini ya, yang 4L pangkat 3 P. Nah, untuk nilai L dan P itu kan masing-masing setengah nilainya. Berarti tinggal kita masukin ke dalam rumus. 4L pangkat 3 dikali P sama dengan 4 dikali setengah
pangkat 3 dikali setengah. Nah, jadi 4 dikali setengah pangkat 3 artinya 1/8 dan juga dikali setengah. Sama dengan 4 dikali 1/16. Hasilnya berarti 4/16. Nah, bisa kita sederhanakan menjadi dari 4/16 itu menjadi 1/4. Nah, jadi karena di sini itu diminta persen, berarti tinggal kita kali dengan 100%. Jadi hasilnya itu adalah 25%. Jadi kemungkinan keluarga Mayoni dan Rizky ini untuk memiliki 4 orang anak dengan jumlah 3 laki-laki dan 1 perempuan itu sejumlah 25%. Nah, cukup sekian materi tentang pola hidrasitas pada manusia. Jikalau ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dari saya dan juga terima kasih.